Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas kasus mengenai corrected estimate dan near accident. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang mengatakan saya sendiri Elsie Francisca dengan BP 2027, ada Sinta Amalia dengan BP 2034, dan Syarif Anwar Jamil dengan BP 2033. Baiklah, mengenai kasus pertama kami yaitu corrected estimate, di mana untuk kasus corrective estimate itu sendiri merupakan beberapa orang terluka parah akibat kaca yang berterbangan akibat ledakan tangki kaca berisi air. Pengacara Robert Ralph mewakili dua pihak yang dirugikan. Dia menyewa insinyur Victor Swift untuk menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Penentuan awal Victor adalah bahwa ledakan tersebut memungkinkan besar disebabkan oleh adanya gas alam di dalam air. Jika Victor benar, ini akan mendukung temuan terhadap Kohler. Namun, data tersebut tidak menjamin kepastian. Di pengadilan yang dapat disaksikan oleh Victor, bahwa hipotesis gas alam adalah penyebabnya mungkin benar. Robert Ruff kalah dalam kasus tersebut, tetapi memutuskan akan mengajukan banding atas nama kliennya. Kemudian Victor Swift menghitung ulang dan menemukan bahwa dia salah. Hipotesis gas alam dari simpulannya sangat tidak memungkinkan. Dia mengetahui bahwa insinyur lain, Sandra Burton, dipekerjakan oleh Robert Ruff saat dia mempersiapkan permohonannya. Victor bertanya-tanya apakah dia harus menyumbangkan analisis barunya kepada Robert atau Sandra. Jadi dari kasus tersebut terdapat ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang harus dilakukan Victor? Menjelaskan fakta yang disajikan dan diskusikan secara faktual, masalah konseptual atau aplikasinya. Baiklah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Syarif. Kepada Syarif, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan pertama, untuk selanjutnya moderator. Untuk pertanyaan pertama yaitu menurut pendapat kami, Victor harus menyampaikan bahwa penyelidikan dia itu salah dan menyampaikan apa yang telah yang didapatkan itu yang benarnya. Karena sebagai insinyur, Victor harus bertanggung jawab dan harus jujur dan harus sesuai asas sebagai insinyur. Dan untuk fakta yang disajikan di dalam jurnal tersebut bahwa pengacara Robert mewakili pihak yang dirugikan akibat ledakan tangki kaca dengan menyewa insinyur Victor untuk menyelidiki, dan hasil pertama yang didapatkan oleh insinyur Victor itu salah dan menyelidiki kembali dari hasil sebelumnya, dan hasil yang setelah diselidiki didapatkan bahwa hasil pertama itu salah, dan kemudian insinyur Victor mengirim surat kepada pengacara Robert atas kebenaran dari penyelidikan yang telah dilakukan. Silakan moderator. Terima kasih atas jawabannya Syarif. Untuk jawaban pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Sinta. Kepada Sinta, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk pertanyaan kedua yaitu balasan yang harus dibalas Victor adalah saya sebagai insinyur yang berkompeten yang telah bersumpah insinyur, oleh karena itu saya harus mengirimkan surat ini ke PEN. Semua penyelidikan yang kemarin itu salah dan saya harus mengirim hal yang benar. Kemudian untuk jawabannya, panggilan marah ini memberi alasan yang baik karena jika tidak, ia akan ragu menyampaikan hasil penyelidikan baru yang hasilnya benar dan dilakukan Victor adalah benar, serta Victor sebagai insinyur dapat menyampaikan sikapnya sebagai insinyur yang profesional. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada studi kasus near accident. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai studi kasus yang kedua, yaitu mengenai near accident. Untuk kasus near accident sendiri, yaitu di mana salah satu rekan kerja Anda merupakan seorang teman dekat Anda, hampir mengalami kecelakaan di lantai pabrik yang akan memperlambat produksi dan mungkin mencederai beberapa operator. Selama bertahun-tahun, Anda telah memperhatikan bahwa teman Anda semakin banyak mengkonsumsi alkohol setelah bekerja dan di akhir pekan. Anda menduga bahwa alkohol mungkin terlibat dalam kecelakaan yang hampir terjadi. Saat dikonfrontasi, teman Anda menyangkal masalah alkohol tersebut. Perusahaan memiliki kebijakan yang ketat terhadap minum atau berada di bawah pengaruh alkohol selama jam kerja. Hukuman
Hukuman karena melanggar kebijakan tersebut adalah pemecatan. Pekerjaan sulit ditemukan. Kekhawatiran Anda terhadap keluarga teman Anda membuat keputusan untuk memberitahu manajemen menjadi lebih sulit. Dari kasus tersebut terdapat ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dan kedua akan dijawab oleh Syarif. Kepada Syarif, disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Dan untuk pertanyaan pertama yaitu dari perspektif utilitarian, menurut Anda apa yang harus Anda lakukan? Yaitu yang dapat dilakukan adalah yang pertama menasihati dan menegur dengan baik kepada pelaku dan bahwa alkohol itu tidak baik dalam segi apapun, dan jelaskan bahwa alkohol yang dia minum merupakan salah satu penyebab hampir terjadinya banyak kecelakaan. Di mana kita dapat setelah dilakukan peneguran dan menasihati pelaku, kita dapat berdiskusi dengan manajer perusahaannya agar tidak terjadi pemecatan kepada pelaku, karena setiap manusia dapat berubah. Namun keputusan yang telah diambil dikembalikan lagi kepada manajer atau pemimpin dari perusahaannya. Dan untuk yang kedua yaitu dari sudut pandang menghormati orang, menurut Anda apa yang harus Anda lakukan? Di mana dalam menegur dan memberitahu bahwa tindakan dari minum alkohol ini dapat menimbulkan bahaya baik bagi diri si pelaku atau dirinya dan lingkungan kerjanya. Contohnya, pada pelaku hampir mengalami kecelakaan di lantai pabrik yang akan memperlambat produksi dan mungkin mencederai beberapa operator, serta kita dapat mengingatkan kepada pelaku bahwa dengan melakukan hal tersebut dapat membuat kehilangan pekerjaan. Karena perusahaan memiliki kebijakan yang ketat terhadap peraturan-peraturan seperti minum minuman atau berada di bawah pengaruh alkohol tersebut. Kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Syarif atas penjelasan pertanyaan nomor 1 dan 2. Untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Sinta. Kepada Sinta, disilahkan. Maaf Sinta, mic-nya masih termut Sinta. Maaf sebelumnya moderator. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga, di mana semua hal harus dipertimbangkan dan apa yang harus dilakukan. Untuk yang pertama, dalam kasus ini kesejahteraan dan keselamatan nyawa karyawan termasuk operator pabrik harus menjadi prioritas utama. Melaporkan kekhawatiran kita kepada manajemen adalah langkah yang penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi semua orang. Dengan mengabaikan masalah ini, kita membiarkan situasi yang berbahaya berlanjut dan meningkatkan resiko cedera atau kecelakaan kepada orang lain. Lanjut. Dengan catatannya, nanti kita telah melakukan mediasi seperti menasihati dan menawarkan dukungan dan bantuan kepada teman tersebut, berbicara tentang sumber daya yang tersedia seperti program rehabilitasi atau konseling yang dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah alkohol. Kedua, kita juga harus mematuhi kebijakan perusahaan yang ketat terkait minum minuman keras atau berada di bawah pengaruh alkohol selama jam kerja. Sebagai seorang profesional, penting untuk mematuhi kebijakan ini dan mendorong rekan kerja termasuk teman kita untuk melakukannya juga. Melaporkan pelanggaran kebijakan tersebut adalah tindakan yang sesuai dengan etika profesi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasan atas pertanyaan nomor 3. Mungkin sekian pembahasan kasus kami dan pertanyaannya terhadap kasus corrected estimate dan near accident. Kami sudahi dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.